sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kami ucap syukur hanya di dalam namamu. Haleluya. Amin. Karena kita akan mulai belajar tentang multikulturalisme. Pernah dengar multikulturalisme? Kalau multi apa multi? Apa multi? Pernah dengar multi? Beragam, Pak. Keberagaman. Sama. Gimana? Beragam. Oke, bagus ya. Kalau kultur budaya ya. Baik. Inilah yang mau kita pelajari. Kalian tahu kompetensi dasar pelajaran kita dari 3.2 yaitu menganalisis nilai-nilai multikulturalisme. Jadi temanya adalah multikultural. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, anak-anak sekalian diharapkan dapat menjelaskan multikulturalisme dalam sudut pandang iman Kristen dan juga perilaku yang mencerminkan dan menghargai multikultur dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang harus kalian tahu. Bagaimana pendapatmu jika semua orang mempraktekkan hidup dengan penegakan HAM? Damai, aman dan tentram, keadilan dan tercapai terus. Gimana? Roy? Sejahtera. Ya, bagus. Ya. Benar. Ya. Semua akan merasakan damai sejahtera. Ya kan? Kalau menegakkan HAM. Itu benar. Kalau terjadi pelanggaran HAM, apa yang terjadi? Kalau banyak orang atau semua orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, apa yang terjadi? Kacau, kekacauan negeri, berantakan. Iya. Itu alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara Menggambarkan apa? saya Kuat suaranya? multikulturalisme. Iya. Kenapa si Putri mengatakan ini multikulturalisme? Iya. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan apa ini? Iya, terus yang lain. Iya, kalau dikumpulkan dilihat ini di belakangnya juga ada. Ini mau menggambarkan tentang apa?
kalian lihat. Ya. Dari Sabang sampai Merauke itu sudah mempunyai keberagaman gitu, tapi tetap mereka itu bersatu. Kan ada juga sebenarnya bineka tunggal ika, tapi kalau berbeda tapi tetap satu. Mulai dari Sabang sampai sampai Merauke. Indonesia itu punya keberagaman. punya keberagaman, ya. Tadi Pak ada mereka saling membudayakan budayanya sendiri. Maksudnya tidak menghilangkan budayanya. Lalu mengajarkan budaya itu kepada turunan. Oh, meneruskan, mewariskan budayanya kepada keturunannya, gitu ya. Supaya jangan apa? Supaya jangan hilang, supaya jangan punah, ya. Yang lain, apa yang? Roy, silakan Roy. Dalam video itu Pak mengajarkan kita cara bertoleransi dengan suku yang lain, dengan agama yang lain dan budaya yang lain. Di sana kita mengajarkan kita gimana caranya kita bertoleransi dengan agama yang lain. Salah satu contohnya dengan budaya kita. Kita menampilkan budaya kita terhadap budaya lain, gimana budaya kita berkembang dan juga budaya tersebut berkembang. Ya, bagus ya. Keren tuh. Ya, mengajarkan toleransi, meneruskan, mewariskan budayanya, kemudian tetap menjaga persatuan walau berbeda, beragam dari Sabang sampai Merauke. Ini Indonesia dengan bineka tunggal ikanya. Ya, ada lagi yang lain yang mau bicara? Silakan. Ada? Bisa? Tidak. Cukup? Oke. Baik. Itu. Ya, anak-anak. Bagus. Kalian sudah paham? Coba lihat. Inilah pengertiannya. Saya lihat apa itu multikulturalisme? Ini istilah yang digunakan untuk menjelaskan persamaan. Ada toleransi di situ, pengertiannya. Ada keberagaman, ada, ya. Kemudian ada perbedaan, ada. Bagaimana? Apakah jawaban kalian tadi bisa mendapatkan pengertian multikulturalisme? Bisa? Bisa ya? Baik, mari kita lihat kelanjutannya. Ini pendapat tokoh. Lihat, ada banyak pemahaman atau pengertian tentang multikulturalisme. Di kelas ini ada nggak multikulturalisme? Kasih contoh. Suku. Contohnya? Oke, sama-sama tahu. Yang lain yang lebih spesifik. Perbedaan apa yang ada di kelas ini? Yuk. Apa? Kita berbeda nggak? Apanya? Batak. Iya. Kita berbeda nih. Ibu Mita. Ini udah campuran nih. Mentawai Batak kan? Nah itu dia paham ya? Nah itu ya. Di sekolah ini ada nggak multikulturalisme? Kasih. Agamanya apa saja yang ada di sini? Siapa di sini Islam? Ya, kasih tahu temanmu ada, ibu guru ada kan? Itu. Ya, ada perbedaan suku di sini. Apa aja? Batak, Minang, Nias, Mentawai. Ini baru di sekolah kita. Belum itulah Indonesia. Berapa ratus suku tadi? Ratusan? Bahasanya dan seterusnya. Anak-anak, coba kalian lihat artikel yang tangan.
artikel yang kalian dapat silahkan dibaca, coba kritisi dia, ya. Baca dan kritisi, baca itu baik. Ya. Baca dari atas semua kalimatnya dibaca. Silahkan. Siap ya? Aris? Coba diskusikan dengan teman. Coba diskusikan dengan teman-teman. Ini diskusikan dengan Aris. Kira-kira cerita ini gimana? Mengkritisi. Ya, mengkritisi multikultur di Indonesia. Bisa nggak? Yang Meliana ini nama orang ini. Iya, Meliana. Kasusnya di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara ya. Iya. Iya, tuduhannya begitu. Tuduhannya begitu. Nah, sekarang tugasmu mengkritisi praktek multikultur di Indonesia. Bagaimana? Apakah sudah jalan membaik? Belum. Di situ maksudnya. Ngerti? Nah, itu jadi ini cerita di kasus. Tugasmu menganalisa itu. Gimana pendapatmu gitu loh, kritisi. Nah, ini contoh kasus, masih banyak kasus yang lain contohnya. Paham ya? Nah, yuk. Oke, dapat. Yang lain? Dapat lagi? Haris? Ya? Bisa lagi? Bisa, oke. Baik, siapa yang mau bicara duluan? Silakan ke sana. Angga, berdiri. Jelaskan, ini mengkritisi multikultur ya? Oke, silakan. Setelah saya baca, setelah kami baca artikel dari judulnya mulai sekarang azan dan ceramah dilarang menggunakan toa. Nah, di sini Pak, setelah kami diskusikan, ini salah satu sifat yang tidak menerima multikulturalisme yang Multikultur ya? belum menjalankan multikulturalisme untuk saling menghargai agama lain Pak. Kenapa begitu? Ya ini kan Pak, menurut Menteri Agama Republik Indonesia kan dia cuma menganjurkan untuk memasang apa itu Pak? Mengurangi suara itu Pak, bukan melarang untuk menggunakan toa untuk ibadah. Hanya mengurangi ya. Tapi beritanya untuk meniadakan. Jadi berita ini apa ini? Hoax ya. Jadi kalau pelaksanaan praktek multikultur gimana di Indonesia? Apakah sudah jalan? Sebagian maksudnya apa? Jadi maksudnya Pak, multikultur ini kan saling menerima keberagaman orang lain, misalnya kan keberagaman agama. Iya. Di Indonesia ini kan masih banyak yang untuk membom gereja Pak. Membom gereja terus. Di sana kan belum tercipta toleransi untuk menghargai agama yang lain. Masih ada ya. Ada kalian tahu kasus terbaru di Indonesia di Banten, gereja HKBP
dilarang dibangun. Kalau di Sumatera Barat ada Ada Pak. apa? Pancasila. GKPM dilarang beribadah di Pancasila ya. Itu berarti kesimpulannya praktek multikultur Indonesia belum tercapai, belum berjalan dengan baik. Ada yang lain? Silakan Roy. Pak, dalam teks ini yang kami analisis, dalam berita yang di sini memang ada benarnya juga, Pak. Kenapa? Dalam agama lain, kalau misalnya di sini diterapkan toa atau pemasangan toa itu memang boleh, tapi suaranya dikurangi karena sebagian orang pasti terganggu. Dan juga yang suara-suara bising ini mengganggu masyarakat yang lain. Bisa dalam pemasangan toa ini misalnya pada saat berdoa atau acara-acara tertentu saja bisa pemasangan dilakukan azan di toa itu, Pak. Intinya toa ini memang bisa wajib karena dari dulu toa ini sudah ada, tapi misalnya suaranya itu atau suara lantangan itu dikurangi dan bisa masyarakat yang lainnya bisa menerima hal tersebut. Oke, kalau ada pertanyaan begini Roy, untuk yang lain juga, apakah penggunaan atau suara toa ini bisa mengganggu imanmu? Tidak, Pak. Tidak ya. Terus gimana sikapmu kalau mereka dengar itu? Oh, kalian dengar setiap setengah jam bunyi gitu. Gimana nih? Kamu biasa aja ya. Kalau yang lain, Aris gimana? Kalau dengar? Biasa aja Pak, karena sudah terbiasa. Biasa saja karena udah terbiasa ya. Apakah kamu nanti bisa mengkritisi seperti kasusnya Liana? Seharusnya si Meliana bagaimana? Ibu Meliana ini. Coba dia, Ibu Meliana ini didakwa menistakan agama. Apakah benar dia menista agama? Tidak. Kenapa tidak? Karena berita tersebut cuman Bu Meliana ini cuman mengatakan suaranya itu suara lantangan azan itu dikurangi, bukan menghilangkan. Nah, itu yang membuat salah. Jadi berita ini telah berita ini telah disalahkan, dipersulit, dipersulit lah, Pak. Galatia 3 ayat 28. Nah, ada yang bisa menjelaskan ini? Atau ada pertanyaan dari sini? Silakan. Ada yang bisa menjelaskan atau mau bertanya tentang nasal kitab ini? Kalau dibaca kedua nasal kitab ini, kedua ayat ini, apa yang mau disampaikan? Putri, ya. Tidak membeda-bedakan siapa? Bahwasanya sama ya. Apalagi si Putri bilang bahwasanya tidak boleh membeda-bedakan, bahwasanya di dalam Tuhan itu sama. Benar ya yang dikatakan si Putri, bahwasanya dalam Alkitab kita, dalam firman Tuhan, multikulturalisme itu diajarkan dengan benar, dengan pas. Dari dua ayat Alkitab ini, di situ dikatakan bahwasanya di dalam Tuhan, di depan Tuhan, kepada Tuhan tidak ada perbedaan. Apa saja suku bangsanya, apa saja sukunya, agama statusnya, laki-laki perempuan jenis kelaminnya, dan juga orang kaya, orang miskin, apa saja sukunya, semua itu sama, satu di dalam Tuhan. Dan yang utama itu adalah Kristus. Ya. Semua harus bersatu, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan.
untuk memuliakan Kristus. Begitu, ya. Nah ini yang harus kalian pahami, ya, yang harus kita lakukan. Jadi jangan ada anggapan, oh pernah dengar primordialisme? Ya, menganggap sukunya lebih unggul dan merendahkan suku orang gitu. Itu nggak boleh. Sama dengan Tuhan, derajatnya sama. Jadi jangan menghina orang karena dia miskin. Paham ya? Ada pertanyaan lain? Tidak? Mari kita lihat apa nilai. Adalah sesuatu perasaan tentang sesuatu yang dapat, yang diinginkan atau tidak diinginkan, yang dapat mempengaruhi sikap seseorang. Jadi contoh, nilai multikulturalisme yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa yang multikultur apa? Saling menghargai. Nilai apa lagi? Toleransi. Terus apa lagi? Nilai apa yang bisa yang dipakai untuk memperkuat kesatuan Indonesia? Bergotong royong, Pak. Gotong royong, benar. Apa lagi? Ayo. Lanjutkan. Baik. Ada pengakuan, ya. Bahwasanya kita itu berbeda. Diakui dulu, ya. Kemudian mari kita lihat, perlakukan seseorang itu dengan baik, ya. Jangan dibeda-bedakan. Oh, nggak boleh, ya. Kemudian bahwasanya kita ini sederajat. Menghargai hak. Kita menghargai hak asasi manusia. Ya. Selanjutnya solidaritas, kerjasama, hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Siapa yang punya teman yang berbeda agama di sini? Semua. Kalian teman dengan baik nggak dengan mereka? Kemudian bisa nggak saya bercerita dengan baik dengan ibu kepala sekolah? Bisa. Terus dijaga, ya. Kemudian mari kita lihat apa dia katanya. Itu coba baca terus. Itulah hukum yang pertama dan utama, dan hukum yang kedua yang sama dengan ini. Kasihlah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Kira-kira kalau ini dilakukan, apa yang terjadi dalam dunia ini? Ketentraman lagi, kedamaian, keharmonisan. Iya benar. Lagi, ya. Enak nggak hidup ini? Yang enak-enak kan diajarkan kan? Tanya. Ini yang harus kita lakukan, ya. Semua harus melakukan ini. Karena mari kita lihat lagi. Yang dapat memperkuat persatuan umat Kristiani. Tadi bangsa, sekarang umat Kristiani. Tahu berprasangka buruk. Oh itu, begini tuh. Belum apa-apa, udah prasangka buruk. Makanya jangan negatif thinking, ya. Positif. Supaya sehat. Ini mental kita harus sehat, makanya positif dulu pikir. Nah itu dia. Kemudian lagi hukum kasih. Ingat, hukum kasih di mana-mana. Ingat ya, anak-anak kira-kira. Yuk, siapa yang mau bicara? Kalau agamamu, kalau kamu mendengar isu ada orang melecehkan agamamu, apa sikapmu? Apa tindakanmu? Silahkan ngajak berantem. Enggak. Terus apa tindakanmu? Pasrah aja. Terus? Ayo. Menanyakan. Oh, nggak usah marah-marah ya.
Tapi jelaskan baik-baik ya, bahwasanya isi itu tidak benar gitu. Terus yang lain? Pertama mencari tahu kebenarannya itu Pak tentang ini. Lalu seterusnya cara menyelesaikannya contohnya bertanya-tanya gimana awalnya tentang pelecehan agama ini. Kedua penyelesaiannya kita menyelesaikannya dengan baik. Contoh caranya itu pertama kepada orang yang melecehkan ini atau orang tersangka ini yang melecehkan tentang agama ini, membicarakannya dengan baik. Terus menanyakan apa saja yang pelanggaran yang membuat dia melecehkan agama itu. Di mana jeleknya kita, makanya dia membuat isu itu gitu ya. Berarti berkomunikasi ya. Terus gini, kok melecehkan agama gue? Bukan ya? Kalau gitu apa yang terjadi? Berantem ya, bisa ribut, kekacauan ya. Nah, anak-anak kalian harus bijak. Coba anak-anak, dari pelajaran kita ini apa yang bisa kalian simpulkan? Coba simpulkan pelajaran kita ini. Ayo silakan. Dari awal tadi, ketika kalian melihat gambar, ada gambar Pak Jokowi. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pelajaran media pluralisme adalah bahwa kita diajarkan untuk saling menghargai perbedaan yang ada, baik dari suku, agama, dan juga budaya. Kita harus saling menghargai dan juga harus menerapkan multikulturalisme kepada keluarga kita. Bagus ya. Iya, dia harus menerapkan katanya. Ada yang lain? Silakan. Berdiri ya kan. Apa yang bisa kamu tunjukkan? Nah, untuk menghargai agama atau budaya orang yang lain Pak, agama kita kan, nah, kita harus menjalankannya menurut hak atau menurut hak. Menjelaskan budaya menurut misalnya kan ini kan tadi di dalam suci kan Pak, menghargai kebudayaan yang lain. iya betul. Dan menjalankan menghargai Beragaman yang lain itu Pak, caranya dengan menjalankan HAM Pak. dengan menjalankan HAM. Iya, bagus ya. Yang bisa saya ambil ini Pak, cara kita bertoleransi sesama budaya tanpa harus membedakan dia baik agamanya, sukunya, kebudayaannya, karena di dalam Kristus kita itu satu dan tidak boleh dibeda-bedakan. Yang membedakan kita dalam kehidupan ini cuma budaya, ras, agama, dan suku. Jadi kesimpulannya gini, karena di dalam Kristus kita semua sama. Yang membedakan cuma budaya dan suku-suku kita. Baik, iya. Ada lagi yang lain? Tidak ada, mari kita tepuk tangan. Baik, kalian sudah dapat kesimpulannya dan itu benar. Kita harus melaksanakan HAM dalam menghargai, kemudian kita menghargai perbedaan, dan di dalam Kristus kita adalah satu. Ya, lengkap semua. Mari kita lihat anak-anak. Alam menciptakan, baca. Allah menciptakan dalam keperbedaan suku, bangsa, ras, budaya, agama, serta kebiasaan. Keperbedaan itu tentu mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Namun demikian, harta dan martabat semua orang sama di hadapan Allah. Dapat kesimpulannya? Sama ya. Sekali lagi. Tugasnya nanti akan dikasih ya. Oke. Kemudian dikerjakan. Pelajaran kita